Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari lahir Pancasila merupakan ditunggu oleh semuanya, tentunya peringatannya. Pada masa kini, maksudnya tahun kedua dari COVID, bagaimana generasi muda meresponnya, juga masyarakat yang lainnya. Apakah mereka perlu membuat strategi yang baru untuk menghadirkan kenangan lahirnya Pancasila, atau apa sih yang harus mereka perbuat? Ini ada Mbak Adinda sama Mas Aryo dari TVRI mau ngajak dialog. Ayo kita ikuti bagaimana seharusnya kita mengisi hari kelahiran Pancasila ini. Ayo kita ikuti. Kembali lagi ke Agus M. Fauzi Official. Kita masuk ke dialog di TVRI Jawa Timur. Nikmati. Kemudian kita sebagai masyarakat, terutama generasi saat ini, memaknai hari lahir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan langsung ngobrol saja tidak bersama dengan seorang pengamat sosial dan politik. Kali ini sudah bersama kami tersambung melalui virtual Pak Agus Mahfud Fauzi. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Mas Aryo, selamat siang Mbak Dinda. Baik Pak Agus, dalam peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2021 kali ini, tema yang diangkat adalah Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh. Sebenarnya apa sih yang harus kita maknai bersama? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Kalau melihat tema itu, maka menunjukkan bahwa pada 1 Juni ini, bagaimana bangsa kita itu menjadi bangsa yang tangguh. Dalam artian, karena pada saat ini ada pandemi COVID yang berbeda dengan sebelumnya. Ini menjadi sebuah musuh yang tidak tampak di mata atau di dalam tataran realitas, tetapi menjadi pengganggu besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kemarin pada waktu 1 Juni 1945 itu temanya adalah bagaimana seluruh anak negeri yang mempunyai pola pikir yang berbeda selanjutnya disatukan dengan Pancasila. Pada saat ini ketika ditampilkan bagaimana menjadi bangsa tangguh, ya sesudah kita bersatu sepakat dengan ideologi Pancasila itu, selanjutnya bisa menghadapi hal-hal yang tidak tampak, taruhlah pandemi COVID, atau mungkin pada saat ini yang juga tidak tampak itu adalah terkait dengan rongrongan Pancasila dari radikalisme dan ancaman mereka yang agak membelokkan nasionalisme kita. Begitu Mbak Adinda. Ya, baik Pak Agus, kalau kita melihat Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara, tentu Pancasila harus menjadi pedoman dan juga pandangan hidup dalam menjalani kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Apakah kemudian Pak Agus ini masih melihat bahwa Pancasila saat ini masih menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara kita? Saya melihatnya negara kita melalui pemerintah itu serius dalam hal ini. Jadi kalau ada yang tidak setuju dengan Pancasila, mereka harus keluar dari negara kita. Silahkan mendirikan negara sendiri. Sehingga dengan ketatnya, dengan strength-nya pemerintah kita, maka menunjukkan bahwa pemerintah oke. Selanjutnya bagaimana rakyat, bagaimana warga negara yang selanjutnya harus mengikuti irama itu. Maka kalau kita melihat proses indoktrinasi dari anak negeri kita, mulai dari taruhlah PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, ini dijadikan sebagai mata kuliah atau pelajaran yang harus ditanamkan ke semuanya. Bahkan semuanya yang mau masuk ke dunia pekerjaan juga diindoktrinasi dengan ini. Hal ini menunjukkan bahwa memang Pancasila tetap menjadi sebuah doktrin yang bisa menjadi pedoman. Selama ini kalau ada masalah,
Maka ketika kembali kepada Pancasila, pihak-pihak yang berbeda taruhlah begitu dalam hal pandangan selanjutnya bisa bersatu karena menjadikan pedoman Pancasila tersebut, Mas Aryo. Baik, Pak Agus, untuk pendidikan kurikulum, terutama sekolah formal, penerapan Pancasila sejauh ini seperti apa sih untuk mendukung generasi muda mengenal Pancasila, Pak Agus? Kalau melihat dari kurikulum kita ya, memang kalau saya kuliah itu selalu bertanya kepada mahasiswa, ini ada pendidikan Pancasila, bagaimana pendapatmu? Mereka kemudian selalu mengatakan, ini dalam kuliah, tentunya kalau di dalam SMA, SMP pasti juga ditanyakan, dulu waktu SD kan sudah didapatkan Pancasila, dan ini diberikan lagi, bagaimana pendapatmu? Kira-kira begitulah. Dan pendapat mereka adalah, pasti ini adalah sebuah pedoman hidup yang ada, yang perlu dijadikan semacam jalan untuk bagaimana tetap menjadi bangsa yang baik atau menjadi anak bangsa yang bisa menjaga keputusan-keputusan para pendiri negara itu. Sehingga melihat dari itu, awalnya ada sebagian yang berpendapat, misalkan, ini kok kelihatannya dipaksakan ya. Ya memang hal yang baik itu kadang-kadang pertama perlu dipaksakan. Tetapi ketika mereka bisa memahami, taruhlah sekali lagi, dalam tataran radikalisme, kemudian dicontohkan dalam hal kehidupan real, taruhlah ada beberapa, tempat ibadah yang dibom, ada tempat-tempat yang sebetulnya menjadi sentra bisnis kemudian dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya mereka, para siswa, itu kemudian menghormati, sehingga berbicara kurikulum yang ada sekarang sebetulnya sudah oke, tetapi kalau pada tataran praktek itu kemudian dihadirkan, itu akan lebih baik lagi. Begitu Mbak Dinda. Ya. Baik Pak Agus, pesan yang ingin Pak Agus sampaikan terutama kepada generasi muda sebagai masa depan bangsa ini, bagaimana kemudian kita sebagai generasi muda harusnya menjaga nilai-nilai luhur dalam Pancasila ini? Ya, untuk para generasi muda yang pada kesempatan ini berproses untuk menjadi pengganti dari para founding fathers atau para generasi tua yang saat ini sedang mengelola negeri ini, maka akan lebih baik ideologi Pancasila itu tidak cukup hanya dihafal atau menjadi nilai baik di rapot ataupun di IPK perkuliahan. Tetapi bagaimana itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya mulai dari taruhlah ketuhanan yang Maha Esa, itu menjadi pedoman bahwa warga negara kita harus beragama. Apapun agamanya itu merupakan pilihan dari masing-masing orang. Tetapi bahwa kita harus beragama itu iya. Bahwa kita harus menjadikan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Kemudian persatuan Indonesia tidak cukup hanya hafalan, tetapi dengan seluruh suku bangsa dari berbagai pulau selanjutnya bisa bersatu untuk membangun negeri, tampil gotong royong dan selanjutnya. Dengan cara seperti itu, maka generasi muda itu tidak cukup IP-nya bagus dalam perkuliahan atau nilainya bagus, tetapi betul doktrin ideologi Pancasila ini tidak hanya menjadi kenangan terindah pada masa lalu, tapi memang merupakan kebutuhan dari warga negara kita, bangsa kita yang sangat heterogen ini untuk memajukan negeri ini. Begitu Mas Arya. Terima kasih Pak Agus Mahfud Fauzi, pengamat sosial dan politik, sudah bergabung bersama kami di Publik Bicara. Semoga ideologi bangsa tetap bisa diserap ya, terutama untuk generasi milenial, tidak hanya sekedar hafalan, tapi juga menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Pak Agus, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Linda, Mbak Arya dan semuanya. Itulah dialog di TVRI Jawa Timur tentang bagaimana kita seharusnya menghadirkan kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Ya, mungkin masih ada yang berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi kita ambil positifnya saja bahwa hal ini karena sudah menjadi keputusan, ya kita jalani. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengisi dengan sebenarnya tadi. Di dalam dialog tadi kan saya katakan bahwa kita tidak cukup hanya menghafal. Jadi bukan kita melarang
jangan menghafal, tetapi tidak cukup menghafal Pancasila itu, karena Pancasila adalah sebuah ideologi yang harus kita pahami dan kita jalankan. Kalau hanya sebatas menghafal, itu masih kelas PAUD ataupun TK atau SD. Kalau kalian sudah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, apalagi masyarakat umum yang sudah dalam dunia praktis, real, maka seharusnya lah menjalankan Pancasila, 5 dasar membangun negara, tidak cukup dalam hafalan kita, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ketuhanan yang Maha Esa sudah dipraktekkan, bahwa kalian semuanya harus beragama. Apapun agamanya, itu pilihan saudara. Tetapi yang penting beragama sesuai dengan yang diakui oleh negara kita. Banyak agama. Adapun keyakinan, silahkan memilih. Itu yang penting. Karena sebagai dasar, sebagai masyarakat Indonesia adalah beragama. Dan agama tentunya mengarahkan ke kebaikan. Meskipun perspektif masing-masing, atau maksudnya setiap ajaran agama berdasarkan pada kitab suci masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah hal itu sudah saudara tampilkan dalam kehidupan? Jadi, menampilkan keadilan dan peradaban itu sangat penting bagi kalian dan saya dan kalian. Persatuan Indonesia menampilkan bagaimana kolektivitas kita membangun negeri ini. Tidak cukup saudara hidup sendiri, saya hidup sendiri, membangun negeri membutuhkan sebuah persatuan, sehingga kita bisa menjaga betul cita-cita para patriotis dahulu. Tidak cukup kita, maksudnya bekerja sendiri. Persatuan Indonesia dalam bahasa yang sederhana adalah, kalau lidi satu itu dipotong mudah, tapi kalau berkumpul dipotong sulit. Ini pelajaran pada waktu SD dan SMP kita masih ingat kan? Intinya persatuan Indonesia itu sangat penting bagi kita. Teringat pada waktu masa penjajahan, kita diadu domba, fight and imperah oleh kolonial Belanda, akhirnya mudah dijajah. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan hal yang penting untuk kita jaga semuanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan dasar yang sangat mendasar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak memberikan pilihan kecuali seluruh rakyat. Tidak ada strata sosial yang baru. Itulah yang harus kita praktekkan. Tidak cukup dihafalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang terbaik sebagai generasi menerus para founding fathers kita. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.